Lukas, dan Yohanes. Kakak kangen loh sama kalian semua. Masih ingat nggak sama Kak Debbie? Oh iya, gimana kabar kalian di rumah? Kakak selalu berdoa loh agar kalian selalu sehat dan bersemangat. Nah, adik-adik, sebelum ibadah, yuk siapin Alkitab kalian. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini Alkitabku, ini firman Tuhan. Nah, adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kak Lina akan membacakan ayat. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kalau saat ini kita bisa mengasihi Allah dan sesama, itu karena Dia terlebih dahulu mengasihi kakak dan adik-adik semua. Karena Allah adalah kasih. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Kita mau belajar menyanyikan lagu baru. Yuk kita memuji Tuhan. What do we believe by true faith? We believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the third day. He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. We What do justification and sanctification mean? What do justification and sanctification mean? Justification means are declared righteousness before God. Sanctification means
means our gradual growing righteousness. What do justification and sanctification mean? What do justification and sanctification mean? Justification means our declared righteousness before God. Sanctification means our gradual growing righteousness. Kakak percaya kalian semua diberkati dengan puji-pujian tadi ya adik-adik. Nah, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat semuanya Tuhan yang sudah Kau lakukan buat kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau pimpin kami supaya apapun Tuhan yang kami dengar saat ini melalui kebenaran firman-Mu, kami bisa mengerti, bahkan kami bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai, Biru, kamu dari mana? Dari rumah kuning. Wow, kamu sudah mendengar tentang Yesus mati dan bangkit ya? Sudah dong, aku kan selalu dengerin dari Bible Story-nya Gibeon Kids. Oh, wow, aku juga loh. Jadi kita tahu firman Tuhan. Dan setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga loh. Dan Roh Kudus turun memenuhi rasul-rasul. Mereka menerima kuasa. Kuasa apa ya, tahu nggak kamu? Ya, aku ingat. Kuasa untuk memberitakan kabar baik bahwa ada pengampunan dosa melalui Yesus. Luar biasa. Sekarang murid-murid tidak takut loh memberitakan Injil, memberitakan Yesus, bahwa manusia bisa diselamatkan. Wah, luar biasa. Roh Kudus dahsyat. Dia adalah Allah yang berkuasa. Roh Kudus juga melakukan banyak mujizat melalui rasul-rasul. Sehingga makin banyak orang menjadi percaya pada Yesus. Iya. Nah, orang-orang yang percaya itu diubahkan hatinya oleh Roh Kudus. Mereka penuh kasih dan sukacita. Mereka terus mengabarkan Injil tentang keselamatan dari Yesus. Jadi semua orang bisa diselamatkan. Semua orang bisa percaya sama Yesus. Wah. Luar biasa ya. Iya, asyik. Ayo kita ikuti kisah selanjutnya ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kisah Alkitab, kita akan membaca bersama Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dan kita tahu firman Tuhan ini selalu benar dan baik bagi kita. Ayo kita baca bersama ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 sampai 42. Kak Pauline tunggu ya, kita buka bersama. Kisah Rasul pasal 5 ayat 14 sampai 42. Siap? Yuk kita baca bersama ya. Ayat yang ke-14.
Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Mezhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di sana. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Tadius yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah itu pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, adik-adik, tadi kan kita lihat ya bagaimana Yesus
yang sudah mati dan bangkit itu diberitakan oleh rasul-rasul. Roh Kudus memberi rasul-rasul itu kekuatan sehingga banyak orang menjadi percaya oleh pemberitaan mereka. Tapi rupanya imam-imam dan teman-teman mereka sangat iri melihat orang banyak itu percaya kepada Yesus. Mereka marah. Akhirnya mereka mengirim pasukan-pasukan yang gagah perkasa untuk menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Wah, murid-murid masuk ke penjara. Berarti siapa yang akan memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk mengampuni dosa manusia? Tapi anak-anak, tahukah kamu? Ternyata Tuhan itu lebih kuat dari gerbang-gerbang penjara. Sekalipun gerbang-gerbang itu begitu kuat dan dikunci sangat rapat. Tapi malam itu Tuhan mengirim malaikatnya yang membuka pintu-pintu penjara dengan mudah. Kira-kira menurut kamu penjara itu ada penjaga-penjaganya enggak ya? Pasti dong ya, ada penjaga-penjaga berjaga di depan. Tapi penjaga-penjaga itu pun tidak sekuat Tuhan. Karena pintu-pintu itu bisa terbuka tanpa penjaga itu menyadari. Kemudian malaikat Tuhan itu berkata kepada rasul-rasul yang dibebaskan, "Pergilah ke bait Allah lagi, beritakanlah kepada orang-orang tentang Yesus yang bisa memberi hidup baru." Wah, luar biasa ya Tuhan ya. Berarti rencana iblis untuk menghentikan pemberitaan tentang Yesus tidak berhasil. Karena Tuhan ingin banyak orang mendengar tentang Yesus dan mereka diselamatkan. Nah, rasul-rasul taat kepada perintah Tuhan. Pagi-pagi sekali mereka berangkat pergi ke bait Allah dan di sana mereka mulai memberitakan kepada orang-orang lagi tentang Yesus yang mati, yang bangkit, mengampuni dosa dan memberikan kita hidup yang baru. Tahukah kamu, dulu rasul-rasul itu begitu ketakutan ketika Yesus ditangkap. Mereka tidak berani menampakkan diri, mereka bersembunyi. Tapi sekarang, mengapa mereka bisa begitu berani? Walaupun mereka sudah dimasukkan dalam penjara, mereka berani untuk memberitakan tentang Yesus lagi. Apakah mereka hebat? Apakah mereka begitu luar biasa? Ternyata bukan mereka yang hebat. Tapi Roh Kudus yang membuat mereka jadi kuat, jadi berani untuk berbicara tentang Yesus, tentang perbuatan Yesus yang ajaib. Nah, sementara itu para pemimpin Yahudi pagi-pagi itu mereka kumpul. Oke, kita akan mengadili rasul-rasul ya. Pengawal dipanggil. Ayo, bawa rasul-rasul itu untuk kita adili. Ternyata para pengawal itu lari kembali kepada para pemimpin Yahudi dan berkata, "Tuan, maaf, pintu-pintu penjara itu masih terkunci rapat. Tiap pengawal masih berdiri di depan tiap pintu. Tapi waktu kami buka pintu itu, tidak ada lagi orang di dalamnya. Kosong." Wah, mereka sangat bingung. Mereka heran, apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba ada seseorang berlari-lari datang dan memberitahu mereka, "Hei, orang yang kamu penjarakan kemarin itu sekarang ada di bait Allah dan mengajar orang banyak." Maka semakin bingunglah mereka, kok bisa? Tapi mereka masih marah, iri. Mereka panggil tentara-tentara, "Ayo, tangkap rasul-rasul itu. Bawa mereka kembali kemari. Jangan biarkan mereka mengajar tentang Yesus." Maka rasul-rasul itu dibawa kembali kepada imam kepala. Terus imam kepala itu bertanya kepada rasul-rasul itu, "Hei, bukankah kami sudah melarang kalian supaya tidak lagi mengajar tentang Yesus? Mengapa kalian tidak taat?" Rasul-rasul itu bukannya ketakutan, lari sembunyi, tidak. Tapi mereka menjawab dengan sangat mantap. Dengan kekuatan dari Roh Kudus mereka menjawab, "Bapak, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada kalian." Wow, anak-anak, jawaban rasul-rasul ini perlu juga menjadi doa kita, tekad kita, bahwa mentaati perintah Allah adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Lebih penting daripada kita mentaati manusia. Kita tidak perlu takut karena Roh Kudus selalu menolong kita
agar kita bisa selalu mentaati Allah. Nah, mendengar jawaban rasul-rasul itu bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, para imam-imam kepala ini sangat marah. Mereka begitu marah, jengkel, benci kepada rasul-rasul sampai mereka mau membunuh rasul-rasul itu. Tapi Roh Kudus memakai Gamaliel, seorang Farisi yang sangat dihormati oleh mereka. Gamaliel berkata, "Hei, jangan membunuh mereka dulu. Bawa rasul-rasul ini keluar." Akhirnya rasul-rasul itu dibawa keluar. Kemudian Gamaliel berkata kepada imam-imam yang sedang berkumpul di sana. Gamaliel berkata, "Dulu banyak orang mengaku sebagai Mesias, punya pengikut-pengikut banyak. Tapi ketika orang itu dibunuh, pengikutnya bubar. Ajaran mereka hilang. Jadi sekarang nasihatku, jangan apakan rasul-rasul itu. Jangan bunuh mereka. Kita lihat aja nanti. Kalau ajaran para rasul itu dari manusia, pasti ajaran itu akan gagal, akan hilang suatu waktu nanti. Tapi kalau ajaran mereka itu sungguh-sungguh dari Tuhan, kita tidak bisa menghentikan mereka." Wow, anak-anak, tahukah kamu? Perkataan Gamaliel ini adalah inspirasi Roh Kudus. Karena sampai hari ini ternyata tidak ada yang bisa menghentikan berita tentang Yesus yang sungguh-sungguh dari Tuhan itu. Bahwa Yesus adalah penyelamat. Banyak orang, bahkan seluruh dunia, hampir seluruh dunia sudah mendengar tentang Yesus sebagai penyelamat yang mati mengampuni dosa dan memberi hidup yang baru. Jadi kita tahu bahwa ketika Allah sedang melakukan sesuatu, Allah itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Oleh manusia, oleh iblis, oleh siapapun. Tidak bisa. Allah akan melakukan pekerjaannya sampai kemuliaannya dinyatakan. Dan tujuannya tercapai. Nah, para imam-imam itu mendengar nasihat Gamaliel. Itu pun karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat hati mereka mau mendengarkan nasihat Gamaliel. Maka mereka tidak jadi membunuh rasul-rasul. Tapi mereka mencambuk para rasul, ya, dicambuk. Kemudian diingatkan lagi, mereka dilarang lagi, jangan mengajar tentang Yesus. Kemudian rasul-rasul ini dilepaskan. Nah, anak-anak, walaupun rasul-rasul ini dicambuk, tapi mereka sudah tidak seperti dulu lagi ketakutan, bersembunyi, menyangkali Yesus. Tidak, mereka bahkan penuh dengan sukacita. Itu karena Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Bahkan Roh Kudus itu membuat mereka merasa sangat terhormat. Mereka bisa dianiaya demi Yesus. Karena mereka melihat Yesus pun mati. Begitu penuh penderitaan untuk mengampuni dosa mereka. Sehingga ketika mereka dicambuk, mereka merasa, wah, aku merasa terhormat bisa menderita demi Yesus. Mereka tidak berhenti, mereka terus memberitakan bahwa Yesus itu adalah penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Tahukah kamu sekali lagi mengapa mereka bisa seperti itu? Betul, itu karena Allah Roh Kudus yang membuat mereka tidak takut, tetapi berani dengan penuh sukacita terus memberitakan tentang Yesus. Nah, Kak Pauline ada peragaan tentang bagaimana ketika murid-murid itu belum dipenuhi oleh Roh Kudus dan ketika mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan lihat bedanya, ya. Nah, adik-adik, balon yang putih ini Kak Pauline lambangkan sebagai murid-murid Yesus waktu mereka belum menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka. Ingatkah kalian, waktu Yesus ditangkap, mereka semua lari meninggalkan Yesus. Mereka tidak berani menampakkan diri. Waktu Yesus disalib, apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi. Nah, apa yang sedang mereka alami pada saat itu adalah masa-masa sulit. Kak Pauline lambangkan masa sulit itu dengan api ini, ya, masa sulit. Nah, waktu mereka belum punya Roh Kudus, kita lihat ya apa yang terjadi ketika mereka mengalami masa sulit itu. Nah, masa sulit itu terus. Nah, mereka lari. Mereka tidak berani. Nah, setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun memenuhi hati para murid-murid, nah, sekarang murid-murid itu ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Ya, Roh Kudus itu memenuhi mereka
Dan ketika kemudian mereka dianiaya karena memberitakan tentang Yesus, mereka dicambuk, mereka dipenjara, itu masa sulit juga. Sama dengan api ini tadi, masa sulit yang dialami oleh mereka. Kita lihat ya, apa yang terjadi pada murid-murid setelah mereka terima Roh Kudus, mereka mengalami masa sulit. Lihat tuh. Nah, masa sulit tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka hancur, tidak membuat mereka lari atau putus asa. Mereka tetap tersenyum, mereka tetap bersuka cita. Mereka merasa terhormat bahwa mereka boleh menderita untuk Tuhan Yesus. Nah, tahukah kalian adik-adik, ini sama dengan kita. Kalau kita punya Roh Kudus, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah lari. Kita tidak akan pernah takut karena ada Roh Kudus dalam kita. Nah, mungkin kalau ada kalian yang bertanya-tanya, kok bisa Kak Pauline, bedanya apa itu tadi balonnya? Nah, tadi itu balonnya balon biasa. Kalau ini balon ini dalamnya ada air. Air ini yang melambangkan Roh Kudus di dalamnya. Sehingga ketika mengalami kesulitan apapun, kita tetap kuat, kita tetap berani. Puji Tuhan ya. Nah, Roh Kudus yang membuat murid-murid itu menjadi berani untuk tetap menceritakan tentang Yesus walaupun mereka dicambuk, walaupun mereka dianiaya. Ternyata tidak berhenti hanya pada zaman Alkitab adik-adik. Karena ternyata sampai hari ini pun Roh Kudus tetap memanggil, memakai, menguatkan umat Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus. Nah, Kak Pauline ngasih cerita ya tentang Ronnie Smith. Ya, ada di gambar itu. Ronnie Smith itu pria yang berdiri pakai baju biru itu ya. Ronnie Smith ini adalah seorang Amerika. Dia lulus dari sebuah universitas yang sangat bagus di Amerika, yaitu UT Austin. Dia lulus dengan gelar teknik kimia. Nah, harusnya dengan gelar yang begitu bagus dari sekolah yang bagus, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat baik di Amerika. Tetapi Ronnie Smith ini merasa bahwa Tuhan sangat mengasihi dia, bahwa Tuhan mati mengampuni dosa-dosanya, bahkan Tuhan pingin semua orang mendengar tentang keselamatan dan pengampunan dosa dalam Yesus. Maka akhirnya Ronnie Smith memutuskan mengikuti panggilan Roh Kudus di dalam hidupnya. Ronnie Smith pergi ke sebuah negara, yaitu Libya. Kalian tahu, Libya ini adalah sebuah negara yang sangat memusuhi orang Kristen, yang tidak suka mendengar berita tentang Yesus. Tetapi Ronnie Smith seperti tadi murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Dia menjadi berani, ya, walaupun dia tahu di Libya sana tidak akan mudah. Dia akan mengalami kesulitan dan penganiayaan. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalam hati Ronnie Smith, dia berani untuk berangkat ke Libya. Dia membawa istrinya, namanya Anita, dan anaknya yang masih kecil, berangkat ke Libya untuk menjadi guru kimia di sana. Nah, selama menjadi guru kimia di sana, Ronnie Smith ini terus menceritakan tentang Yesus kepada murid-muridnya. Ronnie Smith berbuat baik, menolong banyak orang di Libya sehingga orang-orang itu bisa melihat Yesus di dalam Ronnie Smith. Tetapi suatu hari ketika Ronnie Smith ini sedang lari pagi, tiba-tiba ada orang-orang yang menembak dia. Dan Ronnie Smith dilarikan ke rumah sakit, tetapi dia tidak tertolong. Dia meninggal. Sedih ya, sepertinya gagal apa yang dia lakukan. Tetapi beberapa hari kemudian, istri dari Ronnie Smith, yaitu Ibu Anita ini, menulis sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah menembak suaminya. Di dalam suratnya itu, Ibu Anita berkata demikian, "Kami tidak membenci Anda, karena Yesus mengajarkan kami untuk mengasihi musuh-musuh kami dan tidak membenci musuh-musuh kami. Seperti ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berdoa agar Bapa mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian juga kami." Ronnie Smith mengasihi bangsa Libya, bukan karena Ronnie Smith hebat, tetapi karena Yesus sudah mengasihi Ronnie Smith terlebih dahulu. Itu isi surat dari Ibu Anita. Dan surat ini membuat banyak orang merasa sangat terharu dan mengingat betapa Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih, yang memanggil umatnya untuk terus menjadi saksi di dalam kehidupan kita semua.
memberitakan tentang Yesus. Nah, anak-anak, maukah kamu berdoa bersama dengan Kak Pauline? Kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita semua hidup bagi Yesus, hidup memancarkan kasih Yesus, hidup menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. We live for Jesus and we tell others about Jesus. Ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak pernah sendiri. Tetapi Roh Kudus itu terus memberikan kami kekuatan, keberanian, hikmat dan kasih untuk memancarkan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Dan untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan. Kami bersandar kepadamu, kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, tadi kita belajar bagaimana Roh Kudus akan menolong kita supaya kita bisa memancarkan tentang Yesus ya di dalam hidup kita dan menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Itu sesuai dengan ayat hafalan kita untuk bulan Juli ini ya. Ayo kita hafal bersama. Kakak yakin kalian pasti sudah bisa menghafal. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kolose 4 ayat 6a. Lagi sekali, dari mana? Kolose 4 ayat 6a. Dikatakan demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ayo kita ulangi bersama lagi ya. 1, 2, 3. Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Oke, sekarang kita hafal yang dalam bahasa Inggris ya. 1, 2, 3. Colossians 4 verse 6a. Let your conversation be full of grace. Lagi sekali, 1, 2, 3. Colossians 4 verse 6a. Let your conversation always full of grace. Nah, hebat, luar biasa. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan sampai di sini. Kak Pauline percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong kita, kata-kata kita penuh kasih, perbuatan kita penuh kasih, dan kita bisa menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Karena apa? Apakah karena kita hebat? Bukan, betul, karena ada Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita, mengatakan kasih, berbuat kasih, dan menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Nah adik-adik, kalian sudah diingatkan tentang kasih karunia Tuhan, sudah diingatkan tentang firman Tuhan. Jangan lupa baca renungan setiap hari, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, pulang rumah cuci tangan pakai sabun. Sekian, sampai jumpa minggu depan. God bless you.